Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warung Ilmiah, kita jumpa lagi. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang beberapa produk makanan dan jajanan tradisional di Bengkulu. Yang pertama adalah pendap. Pendap adalah makanan Bengkulu yang terbuat dari bahan dasar ikan. Jenis ikan yang digunakan bisa apa saja, yakni ikan air tawar maupun ikan air laut. Untuk cara membuatnya tidaklah sulit. Ikan yang sudah dicuci hingga bersih, kemudian dibumbui dengan bumbu rempah seperti bawang putih, kencur, cabai, garam, hingga kelapa muda parut. Setelah semua bumbu dihaluskan, barulah dicampur dengan ikan. Nantinya, ikan yang sudah berbalur bumbu akan dibungkus dengan daun talas dan direbus hingga matang. Proses merebusnya berlangsung hingga kurang lebih 8 jam. Penggunaan daun talas pada pendap ditujukan supaya aroma amis ikan hilang dan berganti dengan wangi daun. Pendap bisa disantap bersama dengan nasi putih hangat dan cocok dinikmati kapan saja. Makanan yang kedua adalah bagar hiu. Makanan ini menggunakan ikan hiu sebagai bahan utamanya. Bagar hiu menggunakan daging ikan hiu, lebih tepatnya lagi adalah jenis hiu tanduk. Daging ikan hiu yang sudah dibersihkan, kemudian dibumbui dengan bumbu cabai dan rempah lalu dimasak hingga matang. Bagar hiu ini menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang pernah dicicip oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah rebung asam undak liling. Rebung asam undak liling adalah makanan yang dibuat dari campuran dua bahan dasar, yakni keong hitam dan rebung. Untuk memasaknya dibutuhkan waktu agak lama karena kita harus merendam rebungnya terlebih dahulu selama beberapa hari hingga rasa asam dalam rebung dapat keluar. Barulah setelah itu rebung dibumbui dengan aneka rempah dan masak bersama dengan keong hitam. Keong hitam atau liling ini biasa hidup di sawah sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya. Kemudian yang keempat adalah lemang tapai. Mendengar kata lemang, pasti yang terbayang adalah kuliner khas Melayu. Lemang memang merupakan makanan khas Melayu, tapi lemang tapai adalah makanan khas Bengkulu. Lemang tapai dibuat dari bahan dasar beras ketan dan santan. Untuk cara membuatnya, beras ketan yang sudah dicuci bersih lalu direndam semalam. Setelah itu dicampur dengan santan dan dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu hingga matang. Nantinya, lemang tapai akan disajikan bersama dengan tape ketan. Selain tape ketan, biasanya ada juga durian yang mendampingi sajian makanan khas Bengkulu ini. Yang kelima adalah lempuk durian. Berbicara tentang durian, ternyata masyarakat Bengkulu punya olahan kuliner dari durian, yakni lempuk durian yang dibuat dari bahan dasar buah durian dengan tambahan tepung gandum serta gula. Semua bahan dicampur hingga rata lalu diaduk dalam sebuah wajan besar dan dimasak di atas api hingga teksturnya mengental dan matang. Lempuk durian ini teksturnya sangat mirip dengan dodol dan sering dijadikan sebagai oleh-oleh. Selanjutnya ada gulai kembaang yang asalnya dari Kabupaten Bengkulu, Mokomogo. Gulai kembaang adalah makanan khas Bengkulu yang dibuat dari bahan dasar iga sapi yang dimasak dengan aneka rempah. Gulai kembaang memiliki cita rasa yang sangat khas dengan aroma rempah yang cukup tajam. Kita bisa menyantapnya dengan menggunakan nasi putih hangat sebagai makan siang atau makan malam. Ada juga gulai pisang. Gulai pisang menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang terbilang unik karena biasanya gulai dibuat dari bahan dasar protein hewani atau nabati, bukan dari buah-buahan. Gulai memang biasanya dibuat dari bahan dasar ayam, ikan, daging, telur, tempe, hingga tahu. Gulai pisang dibuat dari bahan dasar pisang lalu dimasak dengan bumbu gulai. Jenis pisang yang digunakan adalah pisang yang teksturnya padat seperti pisang kepok, pisang raja, hingga pisang tanduk. Selanjutnya ada lontong tunjang. Lontong menjadi kuliner khas di Indonesia yang rasanya bisa dijumpai hampir di setiap daerah. Namun tentu saja lontong di masing-masing daerah ini disajikan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga cita rasanya pun tidak sama. Di Bengkulu ada lontong tunjang yang merupakan perpaduan dari lontong dengan siraman sayur khas Bengkulu. Sayur ini dibuat dari bahan dasar nangka muda, buncis, dan pastinya irisan tunjang yang disertai dengan kikil. Ada juga kue baitat. Kue baitat adalah salah satu makanan khas Bengkulu yang dibuat dari bahan utama telur ayam, tepung gandum,
gula pasir, dan mentega yang diaduk menjadi satu. Dimasukkan ke dalam wadah dan dipanggang hingga matang. Setelah matang, nantinya kue ini akan diolesi dengan perpaduan selai nanas dan keju sehingga nanti saat disantap akan ada rasa manis, gurih, dan sedikit asam. Kue bai tat diambil dari nama bai yang artinya adalah induk dan tat yang artinya tart. Jadi bisa dikatakan kalau kue bai tat adalah kue tat induk. Ada juga lemah. Lemah adalah makanan khas Bengkulu yang sekilas mirip sekali dengan rebung asam. Hal ini dikarenakan lemah juga dibuat dengan cara mirip dengan cara pembuatan rebung asam, yaitu sama-sama difermentasikan. Lemah menggunakan bahan dasar rebung yang dikombinasikan dengan ikan mujair. Jadi proses pembuatannya adalah dengan mencampur semua bahan-bahan, yakni rebung dan ikan mujair, lalu dibungkus dengan daun pisang dan ditutup rapat lalu didiamkan selama beberapa hari. Aroma dari lemah memang cukup menyengat, hanya saja cita rasa yang disajikan ini benar-benar sangat lezat sehingga membuat siapa saja ketagihan. Selain lezat, lemah juga banyak manfaatnya untuk tubuh. Salah satunya adalah bisa melancarkan sistem pencernaan. Ada juga kue perut punai. Makanan khas Bengkulu yang satu ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang bisa dengan mudah dijumpai di pasar tradisional atau toko kue di Bengkulu. Kue perut punai adalah kue yang dibuat dari bahan dasar tepung beras, telur, keju parut, gula, garam, dan sedikit air. Dinamakan perut punai karena tampilannya bentuknya ini mirip dengan isi perut usus burung punai. Cara membuatnya, semua adonan yang telah dicampur rata kemudian dibentuk seperti lingkaran lalu digoreng hingga matang. Setelah itu, barulah dibalur dengan lelehan gula aren. Tekstur dari perut punai ini legit dan kenyal dengan campuran rasa manis di dalamnya. Manisan terong. Manisan terong merupakan makanan khas Bengkulu yang sulit dijumpai di daerah lain. Manisan terong khas Bengkulu ini sangat terkenal akan keunikannya. Hal ini dikarenakan terong yang termasuk jenis sayuran sangat jarang dijadikan sebagai manisan karena biasanya olahan manisan ini dibuat dari bahan dasar buah-buahan. Manisan terong dibuat dari bahan dasar terong ungu yang dibuat dengan cara memasak terong dengan gula yang dididihkan dalam air. Lalu setelah kadar airnya menyusut, terong akan dikeringkan dengan cara dijemur selama berhari-hari hingga teksturnya mengeras. Berikutnya adalah bubur sekoi. Masing-masing daerah di Indonesia pasti punya bubur khasnya tersendiri. Salah satunya adalah bubur sekoi yang asalnya dari Bengkulu. Makanan khas Bengkulu ini merupakan jenis bubur manis karena dibuat dari bahan dasar biji sekoi atau jewawut yang dimasak dengan santan, jahe, daun pandan, gula pasir, dan gula merah. Semua bahan dimasak hingga menjadi bubur yang matang. Bubur sekoi bisa disajikan begitu saja atau diberikan siraman santan kental di atasnya. Bubur sekoi bisa dinikmati sebagai menu sarapan pagi atau sebagai santapan sambilan di sore hari. Sahabat Warung Ilmiah, kita kemudian akan membahas bubur dawet. Masih dengan kuliner bubur khas Bengkulu, ada bubur dawet yang bisa dinikmati. Meski di Jawa nama dawet sangat lekat dengan kuliner es atau minuman yang menyegarkan, tapi tidak di Bengkulu. Bubur dawet merupakan bubur yang dibuat dari bahan dasar tepung beras dan diberi kapur sirih sedikit, kemudian dimasak hingga matang, kemudian dicetak. Setelah itu barulah disajikan dengan siraman santan kental serta gula merah cair. Rasanya pasti manis legit dan cocok untuk dijadikan sebagai makanan pencuci mulut. Sahabat Warung Ilmiah, di Bengkulu juga ada sirup kalamansi. Jika pemirsa berkunjung ke Bengkulu, jangan lupa untuk membeli minuman khas yang satu ini, sirup kalamansi. Sesuai dengan namanya, sirup kalamansi merupakan minuman yang terbuat dari jeruk kalamansi dan gula pasir. Dijual tanpa pemanis buatan, membuat sirup kalamansi menjadi buah tangan favorit para wisatawan. Cita rasanya yang asam ini dijamin menyegarkan loh. Ada juga bolu koja. Makanan khas Bengkulu lainnya adalah bolu koja atau bolu kojo. Sama seperti kue bolu pada umumnya, bolu koja memiliki tekstur yang sangat lembut. Namun uniknya kue bolu ini menggunakan agar-agar sebagai bahan campurannya. Nah, untuk warna yang hijau, ini berasal dari campuran daun pandan. Kemudian ada juga kasam. Kasam dibuat dengan cara campuran daging dan tulang dan ditambahkan dengan nasi dan kemudian dibiarkan dalam wadah tertutup. Wadah dapat berupa bambu atau bisa juga dengan toples atau bisa juga dengan plastik, tergantung selera. Yang biasa digunakan adalah wadah bambu. Campuran nasi, daging, dan tulang dimasukkan ke dalam bambu dan kemudian ditutup dengan daun.
Pembuatan kasam secara tradisional menggunakan bahan daging sapi ditambah nasi dengan rasio nasi dan daging adalah 1:1 dan difermentasi selama 3 hari. Kasam biasanya disantap dalam bentuk gulai tak berkuah dan dalam bentuk sambal atau juga dalam bentuk lainnya. Kemudian juga ada kembang goyang. Kembang goyang adalah sajian kue camilan di Bengkulu. Bentuknya berupa bunga atau kembang. Kue ini secara khusus di Bengkulu memiliki rasa manis. Kue ini juga disajikan saat Lebaran. Dinamakan kembang goyang karena proses memasaknya cukup unik. Ada juga makanan yang dinamakan burgo. Nah, di Bengkulu ini ada ayam burgo, ada juga burgo yang merupakan makanan. Yang akan kita bahas di sini adalah burgo sebagai makanan. Burgo merupakan sajian yang sering disajikan untuk sarapan pagi. Bagi masyarakat awam, sepintas burgo akan terlihat seperti lontong sayur dengan rendaman kuah santan. Tapi saat Anda mengamati lebih dekat dan memulai menikmatinya, maka akan ada perbedaan yang mencolok dari kuliner ini. Potongan putih yang terlihat seperti lontong ternyata adalah potongan dari olahan berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu yang dibentuk mirip dadar gulung. Bentukan dadar gulung ini yang kemudian diiris-iris untuk kemudian dinikmati dengan kuah santan. Selanjutnya adalah tempoyak. Tempoyak adalah jenis makanan khas Melayu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Makanan ini terbuat dari durian yang sudah melalui proses fermentasi. Makanan ini biasanya dikonsumsi sebagai lauk yang dicampur dengan sambal saat menyantap nasi. Cita rasa tempoyak adalah asam karena terjadi proses fermentasi daging buah durian. Selain itu, tempoyak juga dapat dijadikan sebagai bumbu masakan. Ada juga kue tat. Tampilan kue tat menyerupai kue bolu dengan rasa yang manis. Selain itu, rasa gurih juga dominan ketika kita mencicipi kue ini. Karena adanya campuran adonan khusus dan bumbu khusus saat membuatnya. Kue tat sering disajikan kepada tamu saat Idul Fitri. Dulu katanya kue ini merupakan jamuan untuk raja. Namun sekarang semua lapisan masyarakat dapat memakan jenis kue ini. Kue tat juga tahan beberapa hari sehingga dapat dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu. Ada juga kue siput. Kue ini seperti siput. Cemilan khas Bengkulu terbuat dari tepung dengan isi kacang digulung seperti siput. Rasanya renyah. Ada yang berbalut gula merah dan ada yang asin. Selanjutnya adalah kue satu. Berikut ini disajikan makanan khas Bengkulu dan resepnya yang dikenal dengan nama kue satu. Bahan membuat kue satu ini diantaranya 2 ons kacang hijau, 1/3 ons gula halus, 2 sendok makan air, dan 4 sendok teh esens vanili. Cara membuatnya, pertama-tama kacang hijau disangrai untuk melepas kulitnya. Setelah itu kacang hijau dihaluskan dengan blender atau diulek sampai lembut. Kemudian kacang hijau disaring dan dicampur bersama dengan gula halus, air, serta vanili sembari diaduk hingga bulan. Setelah itu adonan dicetak. Kemudian dipanggang dalam oven dengan suhu minimal 150 derajat Celcius hingga menjadi kering. Begitu matang, kue tadi diangkat dan kemudian didinginkan. Terakhir, masukkan kue satu ke dalam toples atau diletakkan dalam piring saji untuk dinikmati. Sahabat Warung Ilmiah, itulah beberapa makanan jajanan yang ada di Bengkulu. Belum semua kita bahas, tapi paling tidak ini hanya untuk mengenalkan bahwa di Bengkulu juga ada beberapa makanan khas yang bisa dinikmati oleh para pemirsa. Jika para pemirsa datang ke Bengkulu, silahkan mencicipi jajanan dan makanan di Bengkulu. Cukup sekian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.